pas punya temen A, tiba-tiba kita jadi rajin belajar A ya. Pas teman-teman kita B gitu kan, kita jadi belajarnya B ya. Kadang-kala ngelihat kayak gitu nggak sih ya teman-teman ya, fenomena yang terjadi di sekitar kita atau bahkan kita sendiri yang mengalami. That's why ya, itu sebabnya kalau pas lagi booming apa, wah semuanya beruntun pada bikin itu semua gitu kan ya. Nah nanti hasilnya kayak gimana tuh seleksi alam ya teman-teman ya, yang kuat bertahan ya, biasanya kayak begitu. Nah ayo di readingan kali ini ya kita mau bahas mengenai apa nih yang mengalami perubahan dan berkah yang positif ya karena kehadirannya kamu. Nah siapakah dia gitu kan, kita intip yuk sedikit ya teman-teman ya, buat teman-teman Libra kali ini. Right, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, cukup dengerin aja dari tiga-tiganya cerita ini ya teman-teman ya, siapa tahu ternyata dari 1, 3, 2/3 gitu kan, bahkan 3-3 ini adalah cerita kamu semua ya. Alright, still in the channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and give a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Alright ya, kita baca di cerita yang pertama ya, cerita hidupnya di masa lalu ya buat teman-teman Libra ya, kali ini buat teman-teman Libra. Cerita hidupnya di masa lalu itu seperti apakah gerangan? Oke. Di cerita yang pertama ya teman-teman ya, di cerita pertama ada cerita-cerita ya, dia sering kali melakukan perjalanan jarak jauh ya, sering tidak berada di kota asal ataupun kotanya, suka berpindah-pindah memang ya karena pekerjaan ya, bisa jadi kayak begitu karena ada cerita-cerita tentang perjalanan jarak jauh yang memang dia lakukan dan ini cukup sering ya, seperti itu. Lalu ada cerita attachment ya, attachment ini dimana dia itu nekat ya, jadi kalau misalkan udah punya mau tuh benar-benar akan mencari segala macam cara gitu kan untuk mendapatkan tujuannya dia gitu. Seringkali terjebak dalam kesenangan sesaat ya, jadi kalau emang udah kerja gitu kan ya, kalau misalkan punya pasangan, wih ya benar-benar kesana aja ya, lupa sama pekerjaan. Sebaliknya kayak begitu gitu ya, susah banget yang namanya memprioritaskan gitu kan ya, seperti itu teman-teman ya. Sering kali terjebak dalam satu hubungan di mana dia berada di situasi yang nggak nyaman, terikat gitu ya, seperti itu. Tapi nggak nyaman sih ya, lebih ke nggak nyaman. Dan ya ini bener-bener ngeyelan banget gitu, yang nggak suka dengerin orang lain. Jadi kalau misalkan apa dikasih tahu tuh bener-bener ya udahlah, dianggap kayak angin lalu yang nggak mau dengerin orang nih. Ya, cerita seperti ini ya, seringkali terkekang juga gitu. Ini ada 2 kartu yang dimana dia dalam keadaan terikat ya, karena memang apa ya, lama-lama jadi kayak kebal gitu ya, lama-lama jadi kayak aduh males deh gitu, males gitu ya, seperti itu. Oke ya, sekarang kita akan baca ciri-cirinya dia yuk. Ciri-cirinya dia di cerita yang pertama itu seperti apa nih, orang ya supel, ramah ya, semaunya dia sendiri ya sih, cuman dia cukup gampang bergaul gitu ya, terus abis itu juga humble ya, super ramah ya, ramah ceria orangnya, terus suka kepoan gitu ya, jadi kepingin tahu sesuatu hal tuh, rasa ingin tahunya tuh besar ya. Cukup setia kawan nih orangnya ya teman-teman ya, cuman dia cukup moody banget ya, gampang banget yang namanya terbawa suasana gitu, terus agak sedikit pendendam ya, agak sedikit tersinggungan ya, walaupun mungkin kelihatannya dia cuek gitu kan, padahal tersinggungan juga gitu. Ya, finansial dia oke, di atas rata-rata dan agak sedikit materi materialistis ya. Oke, berkah yang dia dapat setelah ketemu sama kamu, pembelajaran yang dia dapatkan adalah ya, dia banyak introspeksi diri sih teman-teman ya. Mungkin tadinya dia adalah orang yang suka nyalain orang lain untuk hal-hal yang terjadi dalam hidupnya ya, tapi kali ini dia belajar untuk bisa refleksi diri gitu kan, beres-beres dalam diri tanpa playing victim atau tanpa nyalain orang lain juga gitu, seperti itu. Jadi banyak beres-beres dan refleksi diri sih ya setelah kenal sama kamu. Hubungan kalian dekat nggak sih ya, kalau dilihat ya dekat sih ya. Ini ada cerita-cerita masa lalu ya, cerita dimana kayak hubungan on off juga bisa ya. Ini hubungan yang ibaratnya pernah kalian berhubungan di masa lalu dan dalam banget, dan masing-masing dari kalian gak bisa move on ya. Ini cerita-cerita seperti itu, right? Oke,
cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua buat kamu. Cerita yang kedua, cerita hidupnya ya. Di masa lalu tuh seperti apa sih ya? Kita coba lihat transformation ego sama reality. Oke, ini orangnya egois banget ya kan, orangnya egois banget. Itu sebabnya mungkin banyak hal yang terjadi tuh nggak sesuai dengan maunya dia dan against gitu orangnya, against. Jadi kalau ada hal yang nggak sesuai dengan maunya dia bisa ngambek, dia bisa marah, dia bisa seperti itulah ya. Egonya cukup tinggi banget ya, dan sebenarnya seringkali dalam hidupnya dia tuh sering merasa nggak dianggap atau nggak dijadikan prioritas. Itu sebabnya dia berusaha banget untuk bisa dilihat orang itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi ada perubahan besar, perubahan drastis dalam kehidupannya dia gitu kan, which is ada kartu transformation di sini ya. Kartu transformasi ini adalah tentang perubahan yang drastis yang terjadi dalam hidupnya dia ya, seperti ini yang memang dia rasakan, yang ibaratnya apakah ada rahasia-rahasia yang terbongkar sehingga hidupnya harus berubah gitu kan, harus berubah ya. Dan pernah terjebak dalam satu hubungan yang nggak jelas ikatannya ya, lalu juga hubungan-hubungan yang berbahaya gitu kan, hubungan yang rahasia kayak gitu ya, sehingga ya nggak karu-karuan gitu kan, nggak karu-karuan. Cuman kalau dalam masalah pekerjaan ya, ini sebenarnya banyak terbatas ya, orang ini banyak keterbatasan, cuman ya dia bisa mengcover itu dengan sangat baik sekali ya, karena memang dia suka diperhatikan ya, suka banget jadi pusat perhatian ya, seperti itu. Ciri-cirinya yuk kita lihat ciri-cirinya dia di cerita yang kedua. Ini orangnya tertutup banget ya, tertutup, introvert, gak gampang. Orang tuh mau kenal sama dia tuh butuh yang namanya perjuangan, karena kadang-kadang ya dia tuh nggak bisa ditebak orangnya tuh kayak gimana gitu, misterius banget, dan banyak sekali ya rahasia-rahasia yang dia pendem atau dia simpen dalam hidupnya dia ya, seperti itu. Orang yang punya gairah yang cukup besar ya, gairah dalam hal gairah semangat hidup gitu kan, dan juga gairah atau semangat seksualitas ya, seperti itu. Lalu jatuh bangun dalam hidupnya juga banyak ya, nggak cuman sekali aja tapi banyak sekali dia jatuh bangun dalam kehidupannya dia ya, seperti ini. Right, ciri-cirinya dia ya. Sekarang kita akan menuju ke pembelajaran apa sih yang dia dapat ya setelah dekat sama kamu. Oke. Ya, pembelajaran apa ya? Ini ada creation di sini. Dia belajar apa sih dari kenal sama kamu ini ya? Memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, dikerjakan terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Dan memperbaiki komunikasi gitu, karena memang ada cerita-cerita tentang komunikasinya juga kurang baik karena dia nggak mau belajar untuk mendengarkan ya, seperti itu. Jadi ada perbaikan sih ya, dia mau belajar untuk berkomunikasi lebih baik dan lebih prioritas lah untuk sesuatu hal yang harusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi ada pergeseran ya teman-teman ya, ada perubahannya cukup drastis banget, seperti ini ya. Dan kita lihat hubungan kalian deket gak sih ya? Deket sih ya. Sebagai apa? Sebagai seorang rekan juga bisa ya. Ini ya, rekan, temen, partner ya, seperti ini. Oke. Di cerita yang kedua ya teman-teman ya, di cerita yang kedua. Sekarang kita akan melihat ke cerita yang ketiga. Yuk, ke cerita yang ketiga, cerita masa lalunya dia. Itu seperti apakah? Orang yang cukup oke ya dalam pekerjaan ya, cukup berhasil dalam pekerjaan karena ada kartu sukses di sini ya, kartu sukses di tengah teman-teman ya. Cerita mengenai dinaungi planetnya Mercury ya, Virgo juga ya dalam pengaruh seperti itu ya. Ini adalah orang yang hidupnya kesepian ya, sering ditinggalkan, tapi sukses gitu, secara kesuksesan dia oke gitu. Dan seringkali dia kehilangan banyak waktunya dia karena sibuk buat orang-orang di sekitarnya dia. Jadi waktunya itu habis buat ngedengerin orang lain, buat berusaha untuk memahamin orang lain, buat selalu ngertiin orang lain, tapi dirinya sendiri enggak gitu ya. Jadi cerita-cerita seperti ini sih teman-teman ya, nggak bisa apa adanya gitu kan, selalu memendam perasaannya sendiri. Jadi
tertekan, merasa terdominasi, nggak bisa menyampaikan apa yang diinginkan ya, cerita-cerita seperti itu dalam hidupnya dia. Lalu juga ada vision ya, vision. Vision ini adalah tentang sering kali terjebak di toxic relationship ya, di toxic juga environment juga gitu kan, lingkungan yang toxic, hubungan yang toxic, sering kali terjebak seperti itu ya. Dia Oke, ciri-cirinya adalah love ya. Orang itu entah kenapa kalau dekat sama dia, ya itu merasa nyaman aja, karena merasa didengerin, merasa disayangi ya, seperti itu nih teman-teman ya. Ini 2 kartu yang hampir mirip ya, hampir ya pembahasannya, maksudnya kalau misalkan ini ya sih berbeda ya. Di orang yang entah kenapa kalau kita dekat sama dia tuh merasa dia sosok yang pinter lah ya, membuat orang tuh tahu ya namanya berhasrat itu seperti apa ya, sosok yang seperti ini. Lalu juga kalau dilihat ini orang yang ini orang yang nggak bisa LDRan sama orang. Jadi benar-benar kalau misalkan dia berhubungan dengan seseorang ya harus barengan gitu ya, karena dia membutuhkan satu perhatian yang benar-benar real banget ya, seperti ini. Dia menarik ya, itu sebabnya mungkin banyak orang yang suka sama dia ya, selain dia pendengar yang baik ya, seperti itu. Lalu pakai apapun sih dia menarik ya, kalau pakai pakaian tuh kayak pas aja gitu, walaupun mungkin nggak branded, nggak merek gitu, tapi kelihatannya oke ya, seperti itu. Finansialnya oke, karena supportnya banyak banget ya, supporternya banyak banget. Lalu pembelajaran apa sih yang didapetin gitu kan ya setelah kenal sama kamu? Ini ada power di sini ya, untuk gak gampang menyerah menghadapi yang namanya cobaan atau cobaan lah yang terjadi, atau masalah-masalah yang hadir ya dalam hidup ya, untuk belajar mengendalikan emosi gitu. Seperti itu sih teman-teman ya, buat survive ya dalam hidup ya, kayak gitu ya, perubahan yang dirasakan ya, seperti ini. Lalu hubungan kalian ini deket nggak sih ya, hubungan kalian ini deket nggak sih? Ada Uranus ya, ada Uranus di sini. Sebenarnya bisa jadi salah satu dari kalian atau dia ya, dia mungkin suka atau menaruh perasaan sama kamu, punya harapan sama kamu ya, seperti ini, atau sebaliknya, atau reverse ya, seperti ini. Oke, teman-teman, ini untuk teman-teman Libra ya. Dan bahwa perubahan adalah karena kita atau mereka yang mengizinkan untuk berubah. Jadi sebenarnya sih orang lain berubah bukan karena kita mau mereka berubah, tapi mereka yang memutuskan untuk perubahan mereka sendiri, punya niat, punya keinginan ya, sama dengan kita teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan ada andil dalam kehidupannya kita, perubahannya kita ya, itu bukan karena mereka yang berubah kita gitu kan, tapi kita yang memutuskan untuk berubah demi kebaikan kita sendiri. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.